Bakal calon bupati dan bakal wakil bupati Pandeglang, Fitron Nur Ihsan dan Diana Jayabaya, berjanji untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Pandeglang, salah satunya adalah perbaikan jalan yang rusak. Fitron mengatakan, dirinya dengan Diana ingin melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten berjulukan 1000 pondok pesantren itu. Kata Fitron, dari total luas jalan di Kabupaten Pandeglang yakni 723,03 km, baru 495,33 km diantaranya yang kondisinya mantap. Fitron mengatakan pihaknya ingin mewujudkan Pandeglang nyaman dengan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Makna slogan itu sendiri ialah saat di mana warga dalam kondisi saling menghargai, merasa aman, senang, dan sejahtera. Fitron Diana sendiri maju pada Pilkada Kabupaten Pandeglang berlandaskan dari 4 permasalahan yakni keterbatasan fiskal, konektivitas infrastruktur, ketimpangan pendidikan, dan kesehatan juga perekonomian. Untuk masalah fiskal, Fitron menilai diperlukan adanya optimalisasi pendapatan yang difokuskan pada sektor tertentu baik itu pariwisata maupun pertanian. Pada sektor infrastruktur, kata Fitron, pemerintahan sebelumnya sudah mempunyai program yang bagus, namun belum efektif secara keseluruhan. Politisi Golkar yang kini duduk sebagai anggota Komisi 5 DPRD Banten ini juga ingin mendekatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan daerah yang layak huni dan layak investasi dengan tetap menjaga lingkungan. Jadi yang harus kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan. Sektornya banyak, keunggulan kompetitifnya ada. Jadi yang harus kita fokus adalah pertanian dan pariwisata. Itu penting untuk optimalisasi dan menjadi solusi keterbatasan fiskal. Yang kedua terkait dengan infrastruktur kita yang masih terhubung pada koridor tengah. Jadi kita mesti memecah nih sekarang. Kita bikin connectivity, di mana pembangunan jalan hari ini, terutama infrastruktur yang bersifat mobilitas, di Pandeglang ini sebenarnya sudah ada programnya bagus, implementasinya yang mesti disempurnakan. Jadi pembangunan jalan itu sudah selesai pada ruas tujuan. Jadi bagaimana kalau pembangunan jalan dilakukan tapi tidak memberikan impact dari sisi tujuan pembangunannya. Kalau cuma 300, 500 meter, 500 meter itu kan nggak punya impact apa-apa. Satu ruas saja diselesaikan sehingga nanti mobilitasnya akan punya impact ke fasilitas pendidikan, ke fasilitas kesehatan, ke fasilitas pariwisata. Jadi setiap pembangunan setelahnya ada impact. Itu yang penting. Jadi jangan cuma kecamatan ini dapat sekian ratus meter, tapi ruas jalannya nggak selesai. Itu yang kita sebut sebagai pembangunan yang masih memiliki persoalan di koridor tengah. Itu yang kita dorong. Lalu yang ketiga, soal ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ini juga menjadi isu utama. Kami ingin mendekatkan fasilitas kesehatan dengan masyarakat, mendekatkan masyarakat dengan fasilitas kesehatan pun demikian, dan ekonomi dan sosial. Yang terakhir, 4 masalah yang kami utarakan tadi terkait dengan daya saing ekonomi kita. Jadi kita punya keunggulan, tapi kita tidak bisa bersaing dengan daerah sekitar. Keunggulan kompetitif daerah itu penting hari ini. Kalau tidak ada keunggulan kompetitif di tengah-tengah dunia yang sudah digital ini, kita nggak punya market gitu loh. Jadi kita harus ciptain digitalisasi kita ini punya kontennya. Kontennya apa? Keunggulan kompetitif. Kalau pariwisata ya harus dikemas. Gimana pariwisata ini bisa unggul dengan daerah lain? Karena ketika banyak orang datang, disitulah PAD kita juga nambah. Masalah yang cukup berat. Masalah itu adalah keterbatasan fiskal. Siapapun Bupati Pandeglang yang akan memimpin